Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman dan saudara-saudaraku? Moga-moga hari ini kita semua sehat walafiat. Karena sehat itu mahal. Sehat itu penting. Tanpa kesehatan kita akan banyak terganggu dalam beraktivitas. Hari ini tanggal 4 Januari 2022. Tersisa berita masih soal Bahar bin Smith. Jadi ini berita yang kemarin rame terkait dengan pemeriksaan Bahar bin Smith di Polda Jawa Barat terkait dengan dugaan adanya berita bohong dan ujaran kebencian. Tetapi saya tidak membahas dari sudut pandang hukum karena sudah banyak yang membahas tentang itu. Ya, saya sedikit berkomentar saja terkait dengan perilaku dan kebudayaan saja. Jadi budaya kita. Dari hasil pemeriksaan tanggal 3 Januari malam hari, ternyata Bahar bin Smith ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan. Jadi kalau ada orang atau ya kita sebut saja Bahar bin Smith ini tersangka dan ditahan, memang ada dua ekspresi. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang biasa-biasa saja. Saya tidak dalam rangka senang dan sedih, cuman ya inilah kehidupan. Jadi setiap perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Mereka yang senang barangkali ya mereka melihat perilaku Bahar bin Smith sudah offset, melanggar batas etika dan kebudayaan. Sebaliknya, mereka yang sedih karena memang merasa seide, sepaham, segolongan dengan Bahar bin Smith ini. Sekali lagi semuanya itu biasa-biasa saja, artinya ya masing-masing mempunyai boleh berpendapat, boleh senang pada siapa, boleh tidak suka pada siapa. Tetapi dalam kasus Bahar bin Smith ini, saya jujur rada heran juga ya sama si kawan kita satu ini. Apa ya yang menyebabkan Bahar bin Smith ini punya nyali yang besar? Tidak takut, dia berani, pokoknya nyalinya luar biasa. Jadi urat nyalinya itu sudah putus, tidak takut sama sekali dengan penjara dan seterusnya. Nah ini ada pertanyaan nih, ada apa ini sebenarnya orang satu ini? Jangan-jangan ada, mohon maaf, ada masalah kejiwaan. Kan orang masa sih nggak takut, masa sih orang lost gitu, dol soal nyali ini gitu. Rasanya kok enggak ya? Pasti ada sedikit ketakutan, sedikit, tapi nggak tahu. Nah inilah yang saya tanyakan, apa ya penyebabnya? Habib Bahar ini kok tidak takut sama sekali?
nyalinya luar biasa. Untuk anak muda seukurannya ya mungkin ya sebenarnya banyak ya, tapi ini yang muncul, yang kelihatan. Bahar bin Smith punya nyali yang luar biasa. Dengan Jenderal Bintang 1 berani menunjuk-nunjuk, dengan KSAD berani ya mengolok-olok, mencaci maki dan mengkritik sekaligus. Bahkan dengan presiden sekalipun tahun 2018 juga sudah banyak videonya itu mengatakan presiden banci dan seterusnya itu. Ini kan tidak semua orang berani gitu loh, punya perilaku seperti ini. Ini ada apa juga ini? Apa penyebabnya? Gitu. Makanya ini saya bertanya, apa jangan-jangan ada masalah kejiwaan di situ? Nah, berikutnya ada soal perilaku yang dalam pandangan saya juga cukup aneh. Jadi Bahar bin Smith ini seperti orang halu. Jadi seperti orang membayangkan dirinya menjadi ulama besar atau tokoh besar atau pemimpin besar, atau pokoknya yang dia itu segala-galanya gitu. Jadi ini yang kita sebut diduga semacam halu atau semacam, nggak tahu, seperti ini dalam ilmu psikologi disebut apa. Jadi yang terlihat, saya kira videonya juga sudah banyak tersebar, dia itu senang kalau misalnya santri cium tangan atau jamaah cium tangan. Terus kelihatan juga dia senang kalau dihormati. Nah, kemudian seperti orang penting, dia seperti terlihat suka kalau dilayani. Jadi ini yang menurut saya semacam halu. Jadi menganggap dirinya seperti orang penting, orang hebat, dan orang paling benar. Ini dugaan saya. Nah, kalau hal seperti ini menjadi bagian dari kepribadian Bahar bin Smith ini, sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak berada di ruang publik. Contoh, merasa benar sendiri misalnya, atau ucapannya tidak menyinggung orang lain, kelompok lain, grup lain. Sebenarnya kalau tidak berada di ruang publik, saya kira nggak masalah. Misalnya di keluarganya, di pesantrennya, kemudian dia mencaci maki siapapun atau menyalah-nyalahkan siapapun, saya kira nggak masalah. Tapi ketika keluar dari ruang publik, apalagi kemudian di video, masukin YouTube dan menjadi konsumsi orang banyak, ya publik, nah itu saya kira yang menjadi mulai bermasalah. Nah, di sini loh yang sebenarnya ada namanya tata krama, ada namanya. Nah, masalahnya kelihatannya itu disadari betul oleh Bahar bin Smith dan tidak merasa bersalah dan bahkan malah merasa bangga. Nah, salah satu contoh yang soal ribut-ribut dengan Danrem di pesantrennya Bahar bin Smith misalnya, video saya kira sudah banyak, jadi saya nggak perlu menampilkan lagi.
Saya kira itu juga sebuah contoh yang menurut siapa, tentu menurut orang lain ya, menurut bukan kelompok Bahar bin Smith ya, itu kan juga ada kesan kurang sopan, ada kesan apa. Nah, soal benar dan salah apa yang disampaikan Bahar bin Smith ya itu kan benar menurut siapa. Kalau benar menurut dirinya sendiri, saya kira kita ini kan hidup bermasyarakat. Konsep benar itu bisa di mata orang A benar, di mata orang B agak benar, di mata C tidak benar. Itu macam-macam konsep benar itu. Sehingga di sini kalau benar menurut dirinya sendiri ya susah gitu. Jadi kasus soal sopan santun terhadap pimpinan, dalam kasus ini pemimpin wilayah katakanlah begitu. Nah, ini kan jadi masalah juga gitu. Nah, sekarang berikutnya kita sudah tahu semua bahwa Bahar bin Smith akhirnya menjadi tersangka dan ditahan. Dan nanti setelah disidang itu kan akan menjalani hukuman penjara. Nah, pertanyaannya, apakah penjara ini cocok untuk Bahar bin Smith? Jadi setelah saya coba perhatikan, penjara itu ternyata kan harusnya itu kan membuat orang jera, membuat orang kapok, membuat orang tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi kalau bagi Bahar bin Smith kan penjara, dia tidak takut, dia tidak merasa melakukan sesuatu yang harusnya tidak dipenjara gitu. Nah, soal penjara ini juga kalau kita lihat dari tindak pidananya, sebenarnya kan terapinya bisa lain-lain. Jadi kalau narkoba misalnya, kan ada penyembuhan juga di penjara, tetapi penyembuhan, direhabilitasi. Kalau tindak pidana terorisme itu juga ada kayak penyembuhan dari ideologi atau dari keyakinan dan kepercayaannya kepada si terpidana ini. Artinya ada perlakuan khusus. Nah, terkait dengan Bahar bin Smith ini, penjara jenis apa yang untuk bisa menerapi Bahar bin Smith ini supaya ketika keluar kelak gitu tidak mengulangi perbuatannya, kemudian punya sikap yang berbeda. Jadi kalau di penjara keluar nanti sama saja, kan sebenarnya tidak ada artinya di penjara pun. Hanya mengurung dan memang akhirnya dia tidak bisa bersuara kemana-mana gitu ya. Tapi kan seperti tidak ada apa-apa gitu. Hanya jamaah menjadi tidak bisa mendengar dan melihat ceramah-ceramah Bahar bin Smith lagi. Hanya itu saja bedanya. Tapi nanti akan kembali lagi. Apalagi penjara tidak ditakuti oleh Bahar bin Smith ini. Jadi saya kira perlu dipikirkan terapi apa kepada orang yang halu begini, diduga halu. Jadi dia seperti, pokoknya intinya
dia merasa benar sendiri, tidak takut dipenjara dan orang lain banyak yang dianggap salah, khususnya mereka yang berada di kekuasaan gitu ya. Kalaupun mengingatkan, mengkritik, saya kira kan ada tata krama, ada cara-cara yang tidak harus seperti yang dilakukan Bahar bin Smith ini. Jadi ini saya kira khusus untuk soal penjara, saya kira harus ada perlakuan khusus. Jadi bagaimana sambil di penjara tetapi juga disembuhkan kejiwaannya. Jadi ada, kalau memang di sana mungkin perlu psikolog atau psikiater yang mencoba melihat apakah ada gangguan mental dan gangguan jiwa. Ini saya kira penting. Jadi ada perlakuan khusus, narkoba aja ada kok perlakuan khusus. Nah saya kira Bahar bin Smith juga perlu diperlakukan khusus dalam hal adakah kemungkinan ada gangguan, diduga ada gangguan kejiwaan sehingga perlu diterapi, karena semua gangguan kan ada ininya, ada namanya solusinya, ada obatnya juga. Jadi saya berharap dengan peristiwa Bahar bin Smith ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya tidak dalam posisi membenci atau mencintai, tidak. Tetapi saya mencoba berada dalam posisi melihat ini ada sebuah peristiwa, apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi, dan saya melihat ada apa, Bahar bin Smith ini kok punya nyali yang besar. Dan ya saya kira ini perlu dipelajari lah, terutama ini PR untuk para psikolog, psikiater. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngono ya ngono neng aja ngono gitu. Jadi misalnya Bahar bin Smith begitu ya begitu, mbok jangan begitu, supaya tidak terjadi begini ini gitu. Ya sekali lagi ini sekedar ungkapan untuk berkomentar terhadap sebuah peristiwa. Semoga ada hikmah yang bisa diambil oleh kita semua. Saya kira termasuk Bahar bin Smith juga harus mau menerima kritik dari orang lain, mendengar dari kritik dari orang lain, ya termasuk dari penegak hukum. Sekali lagi saya tidak bicara soal hukumnya, tapi saya bicara soal tata krama dan kebudayaan atau perilaku manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengomentari apa yang terjadi pada Bahar bin Smith yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Sayang sekali dengan kepintarannya Bahar, dengan kecerdasannya, dengan keberaniannya, kalau harus berakhir di penjara. Sangat sayang sekali. Artinya potensi dakwahnya menjadi tidak bisa lagi berkembang gitu. Wallahu a'lam. Saya kira sekali lagi pasti ada hikmahnya dan kita wajib untuk mengambil hikmah itu, karena setiap peristiwa itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Begitu teman-teman, moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.